Halo sahabat Gadera Sehat, masih semangat? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Kali ini mari kita membahas tentang pemeriksaan fisik. Jangan lupa like and subscribe. Konsep dasar dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan tubuh untuk menemukan kelainan dari suatu sistem atau suatu organ tubuh dengan 4 metode, yaitu melihat atau inspeksi, meraba atau palpasi, mengetuk atau perkusi, dan mendengarkan atau auskultasi menurut Raylin M. Rospon 2009 dan Lirawati 2009. Tujuan pemeriksaan fisik adalah menentukan status kesehatan pasien, identifikasi atau menegakkan diagnosa atau masalah kesehatan, mengambil data dasar untuk menentukan rencana tindakan keperawatan. Prinsip pemeriksaan fisik. Informasi dapat bersifat subjektif maupun objektif. Informasi subjektif didapatkan dari anamnesa terhadap pasien, sedangkan informasi objektif didapatkan dengan pemeriksaan fisik pada pasien. Temuan klinis objektif ini akan memperkuat dan menjelaskan data subjektif yang diperoleh pada anamnesis. Tetapi juga, pada saat yang sama, pemeriksaan fisik akan membuat pemeriksa bertanya lebih lanjut pada saat pemeriksaan berlangsung. Teknik pemeriksaan fisik yaitu inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Dan pemeriksaan fisik dilakukan secara keseluruhan dengan cara head to toe atau dari kepala sampai ke kaki. Pemeriksaan fisik dimulai dari bagian atas, yaitu kepala, diantaranya rambut, wajah, mata, hidung, mulut, telinga, dan leher. Tentunya dengan teknik inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Pada pemeriksaan rambut, dilakukan inspeksi untuk melihat apakah rambut bersih, berketombe, rontok, dan beruban. Pada palpasi, apakah ada rasa nyeri tekan saat diraba, atau memeriksa adanya benjolan di kepala karena kemungkinan benturan. Tidak ada perkusi karena semua tulang keras, dan tidak ada auskultasi karena tidak ada yang dapat didengar dengan stetoskop di area kepala. Pada wajah, inspeksi untuk melihat adanya edem atau bengkak area wajah dan simetris atau tidaknya wajah. Selanjutnya, palpasi dengan memeriksa adanya nyeri tekan atau tidak di area wajah, dan tidak dilakukan auskultasi dan juga tidak dilakukan perkusi. Selanjutnya, pemeriksaan pada mata. Secara inspeksi, periksa sklera berwarna kuning atau putih, apakah pupil mengecil saat diberikan cahaya, apakah konjungtiva pucat atau berwarna pink. Pada palpasi, periksa adanya edem pada palpebra atau tidak, dan tidak dilakukan auskultasi dan tidak diperkusi. Pada hidung, inspeksi apakah berwarna merah, ada lesi atau lecet, ada edem atau bengkak. Pada palpasi dilakukan untuk memeriksa ada nyeri tekan atau tidak di area hidung. Tidak dilakukan auskultasi dan perkusi. Pada area mulut, dilakukan inspeksi melihat kelembapan bibir, ada tidaknya sariawan, gigi berlubang, lidah berlapis putih tebal atau tidak, apakah ada benjolan area lidah, apakah ada karies gigi. Tidak ada perkusi dan auskultasi. Pada area telinga, dilakukan inspeksi daun telinga, lesi atau lecet, apakah keluar cairan, dan dilakukan palpasi pada daun telinga apakah ada nyeri tekan atau tidak. Tidak ada auskultasi dan perkusi. Pada daerah leher, inspeksi yang dilakukan untuk melihat bengkak, lesi atau lecet,
luka bekas operasi. Palpasi yang dilakukan adalah melihat adanya nyeri pada kelenjar tiroid, vena jugularis, dan kelenjar limfe. Tidak dilakukan auskultasi dan perkusi. Pemeriksaan pada bagian dada. Inspeksi melihat apakah asimetris, ada atau tidaknya bekas luka operasi, dan pembesaran kelenjar limfe. Palpasi yang dilakukan pada area dada untuk merasakan taktil fremitus, ekspansi dada, dan denyut apeks jantung. Perkusi yang dilakukan adalah area di bawah lokasi yang diperkusi berisi jaringan paru dengan suara sonor, berisi cairan dengan suara redup, berisi padat atau darah dengan suara peka, atau berisi udara dengan suara hipersonor. Auskultasi untuk memeriksa bunyi jantung dilakukan pada dada sebelah kiri, sedangkan pemeriksaan bunyi paru-paru dilakukan pada seluruh bagian dada. Pemeriksaan pada bagian perut. Abdomen atau perut, inspeksi yang dilakukan melihat adanya bekas luka operasi, ruam kulit. Palpasi yang dilakukan mencari tahu apakah ada nyeri tekan di area perut, auskultasi mendengarkan bising usus, dan perkusi mengetuk area perut untuk mengetahui distribusi gas intraabdomen, kemungkinan adanya massa, serta ukuran hepar atau hati, serta organ yang lainnya. Pemeriksaan bagian ekstremitas tangan dan kaki. Inspeksi yang dilakukan apakah ada ruam kulit, bekas operasi, asimetris tulang, polidaktil, sindaktil, dan odem atau bengkak. Palpasi yang dilakukan untuk melihat ada nyeri tekan atau tidak, dan perkusi di area kaki dengan refleks patella. Pemeriksaan pada area genitalia atau bagian vagina atau penis dan di bagian anus. Inspeksi yang dilakukan yaitu melihat apakah ada lesi atau lecet, ada odem atau bengkak, apakah ada pengeluaran cairan di area genitalia, dan palpasi dilakukan untuk meraba apakah ada nyeri tekan, hemoroid di anus atau tidak. Pemeriksaan bagian punggung. Inspeksi yang dilakukan yaitu melihat untuk menilai postur tubuh, bagaimana cara menyangga kepala, apakah ada tanda abnormal yaitu kifosis, scoliosis, torticollis, atau perbedaan tinggi bahu. Pada palpasi, raba tulang apakah asimetris, nyeri, atau adanya benjolan. Dan dilakukan perkusi, ketuk dari cervical ke sacrum, dan cek rasa nyeri. Tentunya tindakan pemeriksaan fisik ini ada beberapa hal yang berbeda disesuaikan dengan jenis pasien yang akan diperiksa, dari bayi, anak, dan dewasa. Demikian tentang pemeriksaan fisik, semoga dapat meningkatkan wawasan kita bersama. Salam sehat dan bahagia. See you!